وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام وإلى حضرة سلطان الأولياء كانجين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة حجة الإسلام شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سره وإلى حضرة جميع علمائنا الكرام خصوصا شيخ نواوي البنتاني حضرة الشيخ خليل بانكالان حضرة الشيخ هاشم أشعري جنبان أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ونخص مشايخنا خصوصا شيخي كي رحيات وكي إلياس رحيات وكي دودung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung Hadrati Mama Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bagris Sempuru Abu Yatim Yati Banten Abu Syaidu Amarta Majahid Abdul Salam Cirebon wa ammi Ki Bunyamin bin Umar Syafi'i wa jaddi Umar Syafi'i bin Bahjausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim li jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahuma al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk, sebatang udud. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung di pagi hari, kokokan ayam, serta deru mesin kendaraan. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kita umur panjang dan sehat walafiat. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Terima kasih kepada senior saya, Kang Haji Irwan di Ciputat, Tangerang Selatan. Juga tak lupa kepada Aki Udin, sahabat saya, mentor saya, sahabat yang selalu membimbing saya, Ajengan Udin Syahrudin Haris di Singaparna, Tasikmalaya. Juga ada Mang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim, Sekjen Majelis Pengurus Pusat Keluarga Alumni Cipasung, yang selalu hadir standby tiap pagi. Ada Bapak Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat. Ada Uceng, ada Ucup. Kalau ada Uceng pasti ada Ucup. Ini bagaikan Upin dan Epon, ya. Senior saya Bapak Insinyur Haji Aihambari di Cibinong, Bogor. Terima kasih Kang Haji atas supportnya. Ustadz Farid Mawardi yang punya kopiah jangkung, ya, selalu hadir juga bersama Kang Mandranya nih. Ada Kang Mandra, ada Ustadz Yusuf Bakhtiar, ada Mang Wakil, Kang Mus sudah hadir ya. Udah standby belum Kang Mus? Semua yang hadir, semoga sehat-sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Masih menjelaskan tentang khusyuk di dalam sholat. Imam Ghazali menukil
apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa manusia yang paling buruk pencuriannya, pencuri yang paling jahat di antara manusia itu bukan yang mencuri motor, bukan yang mencuri uang, bukan yang mencuri padi, bukan yang mencuri barang, tetapi orang yang mencuri sholat. Alladzi yasriku min sholatih. Sahabat bertanya, bagaimana kok ada orang yang mencuri sholat? Beliau menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Syarat sah sholat, rukun, syarat dan rukun sholat itu disepelekannya, ditinggalkannya. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan pencuri sholat adalah yasriku ruhas sholat, mencuri ruhnya sholat, jiwanya sholat, hakikatnya sholat, yaitu al-khusyu wal khudu, perasaan khusyuk, kemudian DP rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan, memberikan rizki tiap hari kepadanya, menciptakan alam semesta ini. Itulah orang yang tidak khusyuk, adalah orang yang mencuri sholat. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi pencuri sholat itu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang ulamanya para sahabat, as-salatu mikyalun faman awfa istawfa wa man taffafa faqad alima ma qala Allah wailul lil mutaffifin. Katanya katanya Sayyidina Ibnu Mas'ud, seperti takaran. Jika kita mau menakar beras atau menakar gandum, menakar air dan lain-lain, itu ada alat ukurnya, takaran ya. Faman aufa istaufa, barang siapa yang mencukupi takaran itu maka dia telah menyempurnakan takarannya. Siapa yang menyempurnakan, mencukupi syarat dan rukun sholat, siapa yang mencukupi kekhusyuan sholat, maka dia telah menyempurnakan sholat itu. Tetapi wa man taffafa faqad alima ma qala Allah wailul lil mutaffifin. Barang siapa yang berlaku curang terhadap takaran, maka dia sudah mengetahui apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang, yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Ketika seorang pedagang mengurangi takarannya, mengurangi ukurannya, maka dia adalah orang yang dijanjikan, yang diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang tukang curang di dalam takarannya, dalam ukurannya, dalam timbangannya. Demikian juga jika kita mengurangi ukuran sholat itu, tidak mencukupi syarat dan rukunnya, wudunya nggak benar, adusnya nggak benar, air yang digunakannya juga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh para ulama fikih, kemudian hatinya tidak menyatu dengan apa yang diucapkannya, jauh dari kata khusyuk dan khudu, maka dia telah berlaku curang di dalam melaksanakan sholatnya. Ya wail, ya celaka. Pokoknya sahawainu ngalakukan curang, siapa saja yang melakukan kecurangan itu ya dalam segala hal, termasuk di dalam sholat, dia diancam menjadi orang yang celaka dunia, celaka akhirat yang kekal abadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah kita kurangi takaran sholat itu. Jangan kita curangi sholat kita
dengan tidak menjalankan syarat rukunnya, tidak khusyuk dan khudu dalam hatinya. Mari kita belajar sama-sama ya. Ada Kang Dian Saipullah, Ceng. Nah, ini Gali Ibnu Ramadan, Uceng, Camat Tirtamulya, Kabupaten Papua Barat ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata begini, mathalul musalli mathalut tajir alladzi yahsulu lahu ribahu hatta yakhlusa lahu ra'sul mal tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'addiyal faridata. Sebagian ulama berkata begini, perumpamaan orang yang sholat itu tidak ubahnya seperti seorang pedagang. Alladzi yahsulu ribhu, yang memang la yahsulu ribhu hatta yakhlusa lahu ra'sul mal. Setiap pedagang itu tidak disebutkan orang yang beruntung, tidak akan mendapatkan laba. Orang Sunda bilang bati, moal batian tah lamun can bisa mulangkeun ra'sul mal, modal. Jadi tidak akan disebut orang yang beruntung dagangnya. Seorang pedagang tidak akan mendapat untung kalau dia belum mengembalikan kembali kepada ra'sul mal, kepada modalnya. Kalau kita punya modal 1 juta, lalu kita dagang cireng atau cilok umpamanya, terus kemudian kita hasil dari dagang itu ternyata baru dapat 900.000 ya, berarti kita masih rugi. Ya kalau yang untung itu modalnya 1 juta, dagang cilok, dagang cireng, dagang bala-bala bakwan dan lain sebagainya. Kemudian ternyata setelah dihitung, setelah dagang itu dapat 1.100.000. Berarti ya untung kita yang 100.000 itu. Karena yang 1 juta bukan untungnya, itu ra'sul mal, modalnya. Wa kadzalikal musalli, demikian juga orang yang sholat. Tadi la tuqbalu lahu nafilatun, tidak akan diterima orang yang sholat itu, sholat sunatnya tidak akan diterima oleh Allah hatta yu'addiyal faridah, kalau dia belum melaksanakan sholat fardu, menyempurnakan sholat fardu dengan benar sesuai aturan para ulama fikih ya. Jadi kalau orang yang kalau seorang pedagang itu dikatakan untung kalau sudah kembali modalnya, kemudian dari modal itu ada lebihnya, itu ya untungnya. Ini juga sama ya, modal utama orang yang sholat itu yaitu sholat fardu, as-sholatul maktubah, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua itu adalah modal kita, modal pokok kita ya. Adapun sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, kemudian nanti awabin, kemudian sholat witir, sholat hajat, tahajud, dan lain-lain, itu kita lagi nyari untung ya, nyari laba dari modal pokok kita yaitu sholatul maktubah. Demikian disampaikan oleh sebagian para ulama. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqulu idza hadaratis shalah qumu ila nari rabbikum allati awqadtumuha fa'atbi'uha. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, idza hadaratis salatu qumu ila nari rabbikum, jika datang waktu sholat, jika azan dikumandangkan, jika bedug bertalu-talu, muazzin telah mengumandangkan azannya, qumu ila nari rabbikum, maka berdirilah kalian di neraka Tuhan kalian, allati auqadtumuha, yang kalian nyalakan neraka itu dengan dosa-dosa yang kalian lakukan, fa'atfi'uha, maka padamkanlah neraka Tuhan kalian itu bisolati, dengan sholat. Jadi kalau kita lagi sholat itu seolah-olah kita sedang berdiri
di pinggir nerakanya Allah, yang kita nyalakan neraka itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka cara memadamkannya tiada lain adalah dengan sholat yang kita lakukan itu, ya. Semoga kita semua bisa selalu memadamkan tiap hari apa neraka yang memang kita nyalakan sendiri melalui dosa-dosa yang kita perbuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawaddu'un. Sesungguhnya salat itu adalah tamaskun. Tamaskun itu tunduk kepada atasan, ya. Atasan kita yang maha atas, raja kita yang maha raja, the king of king adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, maka kita harus menundukkan segala yang ada, menundukkan seluruh kehormatan kita di hadapan Allah yang maha segalanya. Wa tawadhu, dan rendah hati. Ketika kita ucapkan sholli fardhul maghribi thalatha rakaati mustaqbilal Ka'bah, Allah, pandangan mata kita melihat tempat sujud yang akan kita sujudi, Allah, dalam hati kita niat. Menurut pendapat Imam Syafi'i itu hukumnya wajib. Saya niat sholat fardu maghrib jadi imam atau berjamaah jadi makmum. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita, dari bibir kita, maka seharusnya seluruh kehormatan diri kita rontok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jenderalkah kita, pejabatkah kita, orang kayakah kita, siapapun adanya diri kita, ketika berhadapan dengan Allah, ketika waktu sholat, maka kita ini sangat kecil dan tidak ada artinya apa-apa, ya. Ketika kita sholat itu, ini ada, Anda kalau ingin tahu posisi kita di bumi ini, kata guru bangsa kita, guru kita semua, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Mbah Yai Mustafa Bisri, Mustasar PBNU, ya, mengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, Jawa Tengah. Beliau sering menyampaikan bahwa posisi kita ini, bumi kita ini, itu kalau diibaratkan sebesar apa itu, ya, kacang tanah atau kacang kedelai lah. Kalau dibandingkan dengan besarnya alam semesta ini, dengan matahari, dengan planet-planet yang lain, itu baru satu putaran rotasi beberapa planet yang mengelilingi matahari. Sementara itu banyak lagi matahari-matahari yang lain yang juga dikelilingi oleh planet-planet lain. Dan itu jumlahnya bukan hanya ribuan tapi jutaan. Namanya galaksi. Galaksi ini bukan hanya 1, 2 tapi juga jutaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, bumi kita ini kecil banget. Kalau bumi saja sebesar, ya katakanlah sebesar kacang hijau, ya, berarti Indonesia ini sebesar apa? Sebesar titik kecil. Kalau Indonesia sebesar titik kecil, ya, diumpamakan ya supaya mudah diibaratkannya. Lalu Kerawang sebesar apa? Kerawang, Ceng. Kalau misalnya titik, ya, kita sebesar apa? Maka tidak boleh ada yang sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar, yang besar hanyalah Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Banyak orang mengucapkan takbir tapi justru dia merasa besar dirinya. Allahu Akbar, yang merasa besar dirinya, yang merasa besar kelompoknya, bukan Allah yang besarnya. Padahal Allahu Akbar itu maknanya seluruh selain dari Allah
semuanya kecil. Ya, yang besar hanya Allah. Nah, itulah tamaskun dan tawadu. Salat itu mendidik kita, mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tadarru kepadanya, dan tawadu, rendah hati di hadapan sesamanya. Aduh, alhamdulillah. Aki Udin sudah nongol ya. Mana Aki Udin? Ada Ibu Rina. Terima kasih. Ciwulan sebesar apa? Wah, ciwulan naonan. Berarti kita yang nggak ada apa-apanya, Ustaz Farid. Ngopi-ngopi. Ini tangan kanan ya. Cuma mungkin kelihatan di sana tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Santai-santai saja ya, Ustaz Farid ya. Kang Mus hadir. Jipedon ngaji ngopi udud. Bahasa Jawa ya. Kang Mus wis adus durung. Wis ya. Terima kasih Kang Mus. Ahmad Jamalul Lail Sirojil Huda. Terima kasih. Saya yang sholat husu teh angel. Sholat husu itu angel. Tapi ya kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kecil hati, harus terus belajar ya, dengan berbagai macam cara supaya kita menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Ustadz Dedi Sudrajat, terima kasih ya. Ini PKS Rasa NU ya, Ketua PKS Kerawang. Terima kasih Kang Dedi Sudrajat. Beliau orang NU yang dititipkan di PKS. Nah, itu lebih tepatnya begitu ya, Kang Desud. Ya. Terima kasih Kang Dedi Sudrajat. Kang Mus Farid Mawardi biasa tos olahraga heula nguras bak mandi. Waduh, kok olahraganya nguras bak mandi sih? Berkata junjunan kita, bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajan malam tanha anu henteu mantak nyegah hu ka eta man naon salatuhu salat naman anil fahsyai tina perbuatan keji wal munkari jeung munkar lam yazdad maka moal nambahan eta si man minallahi ti Gusti Allah illa bu'dan kecuali jauh. Wa sholatul ghafiri ari salatna jelema nu poho la tamna'u eta moal mantak nyegah ieu salat minal fahsyai tina fahsya wal munkar jeung munkar. Nah, seperti yang kita maklumi bersama bahwa salah satu tujuan ya, salah satu maqasidus syar'i ya, daripada sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Endingnya manusia itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, dengan sholat yang benar ya, maka orang tidak judi. Dengan sholat yang benar orang tidak mau korupsi. Dengan sholat yang benar orang tidak akan menipu orang lain. Dengan sholat yang benar dia akan tidak akan zina. Dia tidak akan mabuk minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan daripada salah satu ending daripada sholat yang kita lakukan. Bagaimana dengan orang yang sholatnya yang STMJ, sholat terus maksiat jalan? Nah, ini jawabannya. Man lam tanhau salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sholat mah sholat, tapi nyolong sendal di masjid masih jalan ya.
sholat tapi korupsi masih jalan. Itu yang pada nginep di Sukamiskin itu, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, kan juga mereka saudara-saudara kita yang suka sholat, berarti sholatnya nggak benar. Gitu aja udah, jangan nyalahin sholatnya. Lam yazad minallahi illa bu'dan. Kalau sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sesuai rukun, syarat dan rukunnya, tidak sesuai aturan fikih, kemudian hatinya tidak khusyuk, tidak tadarruk kepada Allah, maka tidak ada nilai tambah di mata Allah, ya kecuali illa bu'dan, hanya jauh saja, malah menjauhkan diri kepada Allah. Sholat itu tujuannya lidzikri, maqasidus syar'i ini untuk mengingat Allah, ya. Tujuannya untuk mengingat Allah, sementara ketika sholat dia lupakan Allah, malah ketika Allahu Akbar sampai baca salam, pikirannya memikirkan dunia ini, bukan memikirkan Allah, memikirkan alam semesta selain Allah. Ya, kullu ma siwallahu alamun, pokoknya mikirin apa saja dah, mikirin kunci mobil yang hilang, mikirin bak mandi yang belum dikuras, kemudian mikirin anak yang belum bayaran pesantren umpamanya. Nah, kalau pikirannya kemana-mana, dia tidak memikirkan Allah, berarti ya sholatnya ya tidak ada manfaatnya, tidak berdampak apa-apa, sehingga ya STMJ itu sholat terus maksiat jalan, tidak menambah kedekatan dengan Allah, malah hanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa sholatul ghafil la tamna' minal fahsya'i wal munkar. Kata Kangjeng Nabi, salatnya orang yang lupa, yang tidak ingat Allah, yang tidak menyatukan antara kolbu dan lisannya, yang tidak merasa tadarru dan tawadhu ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu, hati kita tidak nyambung dengan lisan yang kita ucapkan, maka sholat orang tersebut tidak akan bisa membentengi dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar, ya. Jadi sekarang sudah terjawab itu. Kalau ada pertanyaan kenapa orang yang suka sholat tapi masih maksiat, nah ini berarti sholatnya nggak benar. Sholatul ghafil itu la tamna' anil fahsya wal munkar. Sholatul ghafil la tamna' anil fahsya wal munkar. Sholatnya orang yang lupa, artinya orang yang tidak khusyuk, tidak akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Diperkuat lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab wa ma arada bihi illa al-ghafil. Banyak sekali orang yang qaim, ya maksudnya ini qaimis shalah, orang yang mendirikan salat, ya orang yang melakukan salat, laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala yang Allah janjikan, tidak bisa membersihkan dosa-dosa yang dilakukannya, seperti yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi bahwa sholat yang 5 waktu itu ibarat sungai di depan rumah kita yang setiap hari itu 5 kali kita mandi di dalamnya, ya. Nah, itu nggak dapat apa-apa, itu nggak dapat seperti yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi, keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada orang yang sholat itu tidak dapat apa-apa illa ta'abwan nasab, hanya capek saja, hanya lelah saja, hanya keringetan saja, ya. Karena apa? Ya karena tidak khusyuk itu. Wa marada bi ilal ghafil. Tidak ada yang dimaksudkan oleh Kangjeng Nabi terhadap orang yang melakukan sholat itu ya illal ghafil, ya, kecuali kepada orang yang lupa. Orang yang tidak mendapatkan pahala
di sisi Allah kecuali hanya capek dan lelah saja adalah sholatnya orang-orang yang ghafil, yang lupa, yang tidak menyatukan antara hati dengan lisan yang diucapkannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, diajarlah seetik-seetik sholat rada husuannya. Aduh, Haji Eti Ruhyati Hasanah hadir bari nyeusehan nya. Ya. Haji Iskandar ngopi je, ngopi. Waduh, ini Mang Din Mulyana rasaan mah adus ya. Terima kasih Ustadz Farid. Nah, itu ada teksnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min sholati illa ma aqala minha. Tidak ada laisa teu aya lil abdi pikeun seorang hamba min sholati tina salatna ya abdi illa ma kecuali perkara aqala anu kapikir ku si abdi min hatina eta salat. Jadi tidak ada yang lain yang bisa diberikan yang bermanfaat untuk seseorang melakukan sholat, dalam melakukan sholat itu kecuali apa yang dipikirkannya. Ya kalau yang dipikirkannya Allah, ya hasilnya dapat pahala dari Allah. Kalau yang dipikirkannya duit, ya tidak dapat apa-apa dari Allah. Ya duit aja pikirannya itu. Kalau yang dipikirkannya kunci yang hilang, HP yang ketinggalan, ya sudah, yang didapatkannya itu. Begitu. Jadi kalau orang yang mau mendapatkan, orang yang sholat mau mendapatkan pahala di sisi Allah, ya yang dipikirkannya harus Allah dong. Dari mulai takbiratul ihram sampai baca salam, usahakan sekemampuan kita untuk tidak ingat yang lain kecuali hanya Allah. Kalau misalnya ya yang saya rasakan ya, ketika Allahu Akbar mungkin masih bisa khusyuk, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, mulai setan masuk. Terutama misalnya musim hujan, geleger, waduh, mulai hujan ya, makanya aing bobo gajemuran ya, aing pemajikan aing ke pasar deh. Nah mulai itu terus. Tapi setelah kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat lagi kita sedang sholat. Nah, nanti tengah-tengah baca Fatihah lupa lagi, nanti akhir Fatihah amin, ingat lagi Allah, nggak apa-apa. Terus saja dicoba terus. Ya mudah-mudahan endingnya nanti kita tidak ingat apapun kecuali hanya Allah yang kita ingat di dalam sholat. Wa qala ahlul ma'rifah, berkata ahli ma'rifat, as-salatu arba'atu asya'a, salat itu 4 perkara. Asyuru ma'al ilmi, wal qiyam ma'al haya, wal ada'u ma'at ta'zim, wal khuruju ma'al khawf. Jika salat kita ingin benar, diterima oleh Allah, pendapat seorang ahli ma'rifat, ada 4 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, asyru'u ma'al ilmi, mempersiapkan diri dengan ilmunya. Kita harus ngaji dulu arkanus sholah, surutus sholah, mubtilatus sholah, sesuai dengan aturan fikih. Kudu ngaji heula sapinah, ngaji heula takrib, belum melamun sholatna yang bener mah. Ya kumaha cara adus nu bener, kumaha cara wudu nu bener, kumaha cara nyeusehan anu bener, ya cara nyuci yang baik sesuai dengan aturan, bagaimana menghadap kiblat yang baik, kemudian pakaian kita, tempat harus suci, harus bersih tempatnya, pakaian kita, ya, tubuh kita juga, nah dari semua najis, dari hadas besar hadas kecil. Rukun sholat dari mulai niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal, tumaninah, sujud tumaninah, ya,
duduk antara dua sujudan, tumanina, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu harus benar-benar dikuasai. Sudah tidak lagi harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang harus, mana yang dianjurkan, mana yang makruh, mana yang diharamkan, mana yang membatalkan. Itu harus sudah hafal asyru ma'al ilmi. Maka kudu daek ngaji di ustad-ustad kampung anu sok ngajarkeun sapinah ya, takrib, Fathul Mu'in. Datang ke Ustadz Farid, datang ke Ustadz Yusuf, datang ke Kang Haji Ai Hambali, Kang Haji Irwan yang pernah duduk di pesantren, ya, yang pernah ngalamin kastrolan, yang pernah nyuri ikan kiai, yang pernah mondok di pesantren lah ya, belajar ilmunya, ilmu tentang sholat itu, ilmu tentang apa saja, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Kullu man wa kullu man bi ghairi ilmin. Nanti sok pohode gitunya ari pas dinazomkeun mah, siapa saja orang yang beramal tanpa dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbal, amalnya tidak akan diterima Allah, tertolak. Itu yang pertama, harus mempersiapkan ilmunya, ilmunya sholat tentunya. Wal qiyamu ma'al haya'i. Nah, lolobana mah jelema teh kambah Google wae nya Ustadz Farid. Kita mah jangan belajar itu ya harus ke Ustadz langsung ya. Ustadz yang minimal bisa maca sapinah. Itu Mang Wakil, Mang Wakil Engkus ya. Ulah baru daktesina diajar di Google. Terus datang ke Mang Engkus, di pesantren Mang Engkus ya, di Kepuh sana. Yang pertama mempersiapkan ilmunya, yang kedua wal qiyamu ma'al haya, berdiri dengan penuh rasa malu. Haya itu katanya Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, itu akan ada ketika kita mengingat begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, maka akan timbul haya. Hari nikmati Allah loba, tapi ibadah orang saeutik, nah itu akan timbul haya, rasa malu. Wal ada ma'at ta'zim, lakukan sholat dengan penuh rasa ta'zim, yang benar-benar ta'zim. Ta'zim itu azzama yu'azzimu ta'ziman, mengagungkan. Dan kita merasa kecil sementara Allah begitu agung, begitu besar. Dan yang terakhir wal khuruj ma'al khauf, setelah selesai ada perasaan takut. Takut sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal ini yang menyebabkan, menjadikan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan ilmunya, kemudian penuhi, berdiri di hadapan Allah sebelum sholat penuh rasa malu, karena kita banyak mendapatkan nikmat tetapi sedikit sekali melakukan amal. Kemudian melakukan sholat itu dengan penuh rasa tadarru di hadapan Allah. Setelah selesai sholat kita baca istighfar, baca aurat yang lainnya, berdoa dengan takut sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kang Muhyiddin Zakaria ya, dan teman-teman yang lainnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari khilafan saya, kebodohan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melakukan sholat
mendirikan sholat dengan khusyuk. Rabbi ja'alna muqimas sholah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama tawasul. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci mangga sareng. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.